Saudara, sejak mencuatnya ajaran sesat Dr. Erastus Sabdono sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, ada banyak orang yang mulai meninggalkan Pak Erastus. Saat itu ada beberapa teori Sabdono yang aneh dan melawan Alkitab, di antaranya dia mengajarkan ada Allah Mayor, Major God, yang menunjuk kepada Bapa, lalu Minor God, menunjuk kepada Anak atau Yesus. Kemudian dia juga mengajarkan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Lalu ada mimpi tentang Roh Kudus yang dia anggap sebagai istrinya berjumpa dan sebagainya. Dia mengajarkan juga teori corpus delicti, di mana Lucifer tidak bisa bersalah, tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada alat bukti yang sah dan sebagainya. Itu semua kemudian ditanggapi oleh para guru, dosen teologi, dan para apologet. Sehingga sekali lagi ada banyak orang yang mulai menyadari bahwa ajaran-ajaran Pak Erastus itu salah, bahkan sesat, sehingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari gereja atau sinode GSKI milik Erastus Sabdono. Saya beri contoh, diantaranya ada yang bernama Pak Darmius Tanujaya dan beberapa kawan-kawan yang lain yang keluar dari GSKI ketika melihat teori sesat daripada Pak Sabdono tersebut. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu, saat Asosiasi Apologis Indonesia membahas ajaran Corpus Delicti Pak Erastus Sabdono, ada mahasiswa dari STT Ekumene yang merasa dicerahkan atas materi yang disampaikan pada waktu itu. Banyak memberikan berkat, bahkan tadi saya lihat ada satu mahasiswa dari STT Ekumene itu kelihatannya cukup respect ya dengan acara ini. Pak siapa itu? Semi Darius Kainara. Jadi kita bersyukur bahwa melalui acara ini ada beberapa juga pemirsa yang begitu tersadarkan begitu berbahayanya corpus delicti. Saya kira paparan malam hari ini begitu sangat luar biasa, saya kira. Nah, itu salah satu contoh. Ada juga mahasiswa dari STT Ekumene yang baru tahu ternyata ajaran Corpus Delicti tersebut itu seperti apa, dan ternyata juga menyesatkan. Nah, tetapi setelah mendapatkan reaksi keras dari gereja-gereja mainstream, termasuk ada tanggapan teologis dari Sinode GBI, ternyata yang bersangkutan itu tidak berhenti menyuarakan kesesatannya, namun malah terus menjadi-jadi dan semakin terang-terangan dalam beberapa bulan terakhir ini. Ketika yang bersangkutan mengadakan seminar Logos yang begitu sangat merendahkan Yesus Kristus, di mana Pak Erastus Sabdono itu mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati, bukan Juru Selamat sejati, bukan Logos yang menjadi manusia, bukan Yahweh itu sendiri, tapi hanyalah manusia biasa yang dihuni oleh Logos, manusia yang kemudian taat sempurna lalu diangkat menjadi Tuhan. Ini kemudian mendapat perlawanan dari salah seorang gembala jemaat di GSKI Pluit yang merupakan salah satu cabang dari gerejanya Erastus Sabdono. Beliau bernama Pendeta Mark Elia Saputra yang secara tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Dia adalah Allah dan manusia. Sehingga mungkin karena ajaran Pak Pendeta Mark itu dibagikan oleh banyak orang, menjadi viral dan mungkin sudah sampai ke telinganya Pak Erastus. Saya tidak tahu apakah Pendeta Mark ini mendapatkan teguran dari Sinode GSKI atau bagaimana, tapi yang jelas karena ajarannya yang bertentangan dengan Pak Erastus tersebut, sehingga Pendeta Mark memutuskan untuk mengundurkan diri dan keluar dari Sinode Gereja Suara Kebenaran Indonesia setelah sekitar 21 tahun lamanya melayani bersama dengan Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Coba saudara simak video berikut ini dulu. Dan dalam semuanya itu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa saya mengundurkan diri dari Sinode GSKI dan dengan demikian tidak lagi menjadi gembala jemaat di GSKI Pluit. Nah, itu pernyataan resmi daripada Pendeta Mark, dan beliau memutuskan untuk tidak mau lagi mengikuti Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, saudara, kita bersyukur karena dengan adanya respons dari berbagai pihak terhadap teori sesat Pak Sabdono, ini kemudian membuat banyak pengikut Erastus Sabdono menjadi tercerahkan, disadarkan, bahkan memutuskan untuk tidak mau lagi mengikuti Dr. Erastus Sabdono.
Ini sekaligus saya kira menjadi bahan pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya apologetika. Pada zaman sekarang banyak orang yang menganggap remeh bidang studi ini karena mereka menganggap para apologet itu hanya cari sensasi saja, hanya cari onar, memecah kesatuan gereja dan sebagainya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini kita melihat bagaimana efek luar biasa yang ditimbulkan dari setiap sanggahan-sanggahan yang diberikan oleh para apologet. Begitu sangat signifikan dampaknya ya. Dan puji Tuhan Roh Kudus bekerja dengan kuat kuasanya sehingga banyak orang ya, pendeta atau gembala yang tadinya ngotot membela Pendeta Heru Sabdono pada akhirnya kemudian berhenti mengikuti beliau dan memutuskan meninggalkan Dr. Heru Sabdono yang selama ini mereka bela. Saudara, sebagai informasi tambahan, seperti yang saudara ketahui, Dr. Heru Sabdono itu sudah diberhentikan oleh rapat umum anggota pada tanggal 21 Oktober sebagai Ketua Umum BMPT KKI, yaitu sebuah organisasi yang membawahi ratusan STT di seluruh Indonesia. Dan saya mendapat informasi sudah diadakan rapat umum anggota luar biasa yang diadakan di Jakarta Utara, dan ada 2 keputusan yang diputuskan di sana. Pertama, memberi mandat kepada Pendeta Dr. Fransiskus Irwan Wijaya untuk memimpin sebagai Ketua BMPT KKI sejak 21 November hingga 29 Maret 2024. Dan kedua, memberi mandat kepada Ketua terpilih untuk mempersiapkan Kongres BMPT KKI paling lambat tanggal 29 Maret 2024. Nah, yang demikian Pak Heru Sabdono sudah secara resmi tidak lagi memimpin, bahkan menentukan kebijakan BMPT KKI, mengurus organisasi itu dan sebagainya. Karena dia sudah digantikan oleh ketua yang baru. Saudara, untuk semua hal itu kita tentu saja patut bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga berterima kasih kepada para dosen, pengajar yang luar biasa yang selama ini berada di barisan paling depan untuk terus-menerus menghantam kengawuran daripada ajaran Pendeta Heru Sabdono. Di antaranya ada Pendeta Muriwalianto Matalu, seorang pengajar, pendeta dan apologet yang sangat cepat ya mereaksi ajaran-ajaran Heru Sabdono. Lalu ada Dr. Deki Gadas, Ketua STT yang juga memberikan tanggapan akademik yang powerful. Juga ada Dr. Pangeran Manurung, juga salah seorang Ketua STT yang secara khusus memberikan sanggahan yang sistematis baik lewat medsos ya, YouTube, atau juga menerbitkan buku-buku akademik untuk merespons ajaran Heru Sabdono. Kalau tidak salah sudah ada 3 buku yang diterbitkan oleh Pak Pangeran Manurung ini ya, untuk melawan teori sesat Heru Sabdono, dan nanti juga akan terbit buku-buku selanjutnya. Nah, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tanpa hamba-hamba Tuhan yang hebat ini, tentu saja jemaat awam mungkin akan semakin dipengaruhi oleh kesesatan Pak Heru Sabdono, dan mungkin saja mereka akan mengikuti ajaran Heru Sabdono karena adanya para apologet yang luar biasa ini, sehingga jemaat yang mungkin tadinya akan mengikuti ajaran Pendeta Heru Sabdono kemudian dicerahkan sehingga tidak menjadi pengikut daripada Erastus Sabdono. Terima kasih sekali lagi untuk hamba Tuhan yang luar biasa ini, dan kiranya Tuhan senantiasa terus menyertai dan memberkati pelayanan saudara sekalian. Mari kita terus menyuarakan kebenaran, karena sekalipun langit dan bumi ini runtuh, kebenaran tetap adalah kebenaran yang harus ditegakkan.